Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya dalam membagikan renungan singkat kepada kita pada saat ini yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema kita pada saat ini yaitu pemeliharaan Allah terjadi bila orang percaya melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius ini secara keseluruhan memiliki sudut pandang yang Injil Matius ini secara keseluruhannya memiliki sudut pandang tentang Yesus, bahwa Yesus adalah sebagai Raja. Kalau kita memperhatikan latar belakang nats yang kita bacakan ini, mengajarkan tentang bagaimana mengikut Yesus. Ia mengatakan barang siapa mengikut Yesus tidak boleh lagi melihat ke belakang, tetapi harus sepenuhnya mengikut Yesus. Kemudian setelah kita tahu bagaimana mengikut Yesus di ayat 23 sampai ayatnya ke-24, ia mengajarkan bahwa mengikut Yesus itu ada begitu banyak tantangan, banyak masalah, banyak rintangan, banyak badai yang harus kita hadapi. Apa itu badai dalam hidup kita saat ini? Contohnya seperti masalah keuangan, retaknya hubungan keluarga, masalah pendidikan anak, dan masalah teman hidup, dan selain sebagainya. Tetapi jika kita melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka apapun masalah kita yang kita hadapi, kita dapat melewatinya dengan penuh ucapan syukur. Allah membiarkan atau Allah memberikan pemeliharaan dalam hidup kita supaya tidak tenggelam dalam badai yang kita hadapi. Di dalam nas yang kita bacakan tadi, ya, ketika para murid naik perahu, Yesus tertidur. Tiba-tiba datanglah angin badai. Ya. Murid-murid Yesus sangat ketakutan. Sehingga mereka minta tolong kepada Yesus. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? "Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya?" Berarti di dalam kehidupan kita ini, meskipun kita ini adalah orang percaya, ya, masih saja ada yang namanya ketakutan. Ya. Kita sering merasa takut, kita sering merasa lemah. Kenapa? Karena kita tidak sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tidak sepenuhnya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apapun masalah kita yang kita hadapi, ya, saat ini, meskipun itu penyakit, apalagi saat ini musim corona dan sebagainya, ketika kita melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam setiap masalah problem hidup kita, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Ya.
Kita bisa menerima masalah itu dengan penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masalah, badai boleh kita alami karena atas izin Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menerima atau mengalami setiap kesulitan melebihi kekuatan kita sendiri. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita secara totalitas dalam Tuhan, maka Tuhan akan segera menghati setiap penyakit, setiap masalah, setiap problem, setiap badai dalam hidup kita. Makanya kita sekarang ini janganlah kita 50-50 ya kepada Tuhan. Setengah kita percaya, setengah tidak percaya. Ketika kita 100% percaya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan, semua apa yang kita alami, semua apa yang kita rasakan, semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Sekarang ini mungkin ada di antara kita yang bercita-cita ingin jadi tentara, bercita-cita ingin jadi dokter, bercita-cita jadi polisi dan lain sebagainya. Tetapi mengingat kekurangan orang tua, mungkin itu biaya dan lain sebagainya, mungkin itu menjadi masalah dalam hidup kita. Bahkan kita tidak bisa terima hal demikian. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa orang lain bisa? Lalu apa yang kita harus lakukan? Serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam segala apapun. Ketika engkau melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan menghati setiap persoalan itu. Tuhan akan memberikan jalan, membukakan jalan, memberikan berkat yang lebih dalam setiap hidup kita. Tuhan pasti memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya itu, libatkanlah Tuhan dalam setiap persoalan hidupmu. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Demikian saja firman Tuhan, semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari. Shalom.